Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Amin ya robbal alamin. Dan tetap semangat belajar. Baik anak-anakku, pada hari ini bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran anatomi dan fisiologi. Oke, sebelum memulai pembelajaran, silahkan anak-anak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar anak-anak diberi kelancaran, kesehatan selama belajar dari rumah. Oke, nah Ibu ingatkan juga setelah kalian berdoa, jangan lupa mengisi link absen yang sudah tersedia di Google Classroom. Oke, baik, kita lanjut masuk ke pembahasan. Pada hari ini Ibu akan membahas KD menganalisis anatomi fisiologi kulit. Anak-anak mungkin sering mendengar kata-kata anatomi dan fisiologi. Kata anatomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ana dan tomi, yang artinya ana mempunyai arti bagian, tomi artinya memotong. Sedangkan kata fisiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu physis atau alam atau cara kerja. Sedangkan logos itu artinya pengetahuan atau ilmu. Jadi, anatomi adalah ilmu yang mempelajari bentuk dan susunan tubuh baik secara keseluruhan maupun bagian-bagian serta hubungan alat tubuh yang satu dengan yang lain. Sedangkan fisiologi adalah ilmu yang mempelajari pekerjaan dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh. Nah, sampai sini jelas ya nak? Itu adalah pengertian dari anatomi dan fisiologi. Oke, kita lanjut. Apa sih definisi dari kulit? Kulit merupakan selimut yang menutupi permukaan tubuh ya, baik permukaan luar maupun dalam, dan memiliki fungsi utama sebagai pelindung dari berbagai macam gangguan dan rangsangan dari luar. Kulit itu sendiri pada seseorang ya memiliki berat dan luas kulit yang berbeda-beda tergantung dari tinggi dan berat badan. Nah, rata-rata untuk berat kulit itu antara 3,5 sampai dengan 10 kg. Sedangkan luasnya rata-rata sekitar 1,5 sampai dengan 2 meter persegi. Ketebalan kulit pun berbeda-beda pada tubuh kita. Yang paling tebal itu ada di telapak kaki. Kulit mata itu yang paling tipis. Jadi ingat, ketebalan kulit ini bervariasi tergantung dari letak, umur, dan jenis kelamin. Kita lanjut. Berikutnya kita akan mempelajari struktur kulit. Struktur kulit secara umum dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah epidermis, yang kedua dermis, dan yang ketiga adalah hipodermis. Dari ketiganya kita akan bahas satu-satu ya. Oke, sekarang kita bahas epidermis. Nah, epidermis. Epidermis adalah struktur kulit paling luar ya pada tubuh manusia dan selalu mengalami regenerasi sel karena peluruhan sel-sel kulit mati setiap hari. Fungsi utama dari epidermis adalah 1. Membentuk sel-sel kulit baru, kemudian memberi warna pada kulit, kemudian yang ketiga melindungi lapisan kulit di bawahnya. Dan ingat, lapisan epidermis ini tidak memiliki pembuluh darah. Nah, pasokan nutrisi dan pembuangan diperoleh dari lapisan yang lebih dalam, yaitu yang di bawah epidermis adalah dermis. Secara garis besar, lapisan epidermis ini sangat berpengaruh terhadap mekanisme kerja khususnya untuk sediaan kosmetik. Lapisan epidermis itu sendiri terdiri dari berbagai lapisan sel. Nah, lapisan sel ini disebut dengan stratum. Nah, epidermis memiliki 5 stratum. Yang pertama yaitu stratum corneum. Stratum corneum ini merupakan sel tanduk keras yang terbentuk dari keratin. Dan kemudian stratum corneum ini juga dapat menyerap air dan melindungi lapisan kulit yang lebih dalam. Anak-anak bisa melihat penampang gambar di samping ya, bahwa stratum corneum ini merupakan lapisan yang tidak berinti. Lapisan ini sering dikatakan sebagai bagian estetika ya, karena sebagai tempat penetrasinya obat maupun kosmetik. Itu untuk stratum corneum. Nah, kemudian yang kedua adalah stratum lucidum. Merupakan lapisan gepeng, tidak berinti. Lapisan ini memproduksi keratin lebih banyak, terdapat pada kulit tebal seperti pada telapak kaki ataupun telapak tangan. Berikutnya yang ketiga yaitu stratum granulosum. Stratum granulosum ini merupakan lapisan gepeng yang berinti atau sesuai dengan namanya yaitu terdapat granul-granul. Jadi anak-anak bisa lihat di gambar itu ada butiran-butiran kecil ya, itu yang seperti
seperti namanya granulosum, yaitu bergranul-granul ya. Nah, di stratum granulosum ini terdapat sel penghasil lemak yang berfungsi sebagai pelindung kulit. Yang keempat yaitu stratum spinosum. Stratum spinosum ini merupakan lapisan yang paling tebal dan mengandung banyak glikogen sebagai bahan pembentukan sel kulit, rambut maupun kuku. Yang kelima yaitu stratum basale atau stratum germinativum. Nah, sel yang paling aktif dan membentuk sel kulit baru. Di stratum germinativum inilah yang paling aktif selnya membentuk sel-sel kulit. Merupakan tempat memproduksinya melanin atau zat warna kulit yang berfungsi melindungi kulit dari radiasi. Oke, jadi di epidermis itu memiliki 5 stratum ya. Sudah paham ya Nah sampai sini? Oke, kalau sudah kita lanjut. Nah, sekarang ibu bertanya, apa sih itu melanin? Nah, melanin adalah pigmen pemberi warna pada kulit, rambut, dan mata. Pigmen inilah yang membuat bagian tubuh tersebut terlihat lebih gelap ya. Melanin terbentuk oleh sel-sel yang disebut dengan melanosit. Ada 2 jenis melanin. Yang pertama yaitu eumelanin, yang mana eumelanin ini dapat menghasilkan pigmen hitam atau menghasilkan warna lebih gelap. Sedangkan peomelanin itu menghasilkan warna yang terang atau yang cerah, bisa blonde ya. Intinya kalau peomelanin ini menghasilkan warna yang terang atau yang lebih cerah seperti itu. Sekarang kita lihat di gambar, perhatikan stratum basal atau stratum germinativum. Ini lapisan atau stratum bagian kelima dari epidermis, tempat pembuatan melanosit ya, tempat pembuatan pigmen kulit. Kita lihat, perhatikan di gambar yang berwarna biru ya. Ini yang warna biru ada merupakan melanin ya, atau pembentukan pigmen di sini. Semakin banyak jumlah melanin yang diproduksi pada seseorang, maka semakin gelap warna kulit seseorang. Sedangkan kebalikannya, semakin berkurang produksi melanin seseorang, maka semakin cerah ya, paham ya? Jadi di germinativum inilah tempat terjadinya pigmen atau pembentukan warna kulit seseorang ya. Sampai sini jelas Nah? Oke, baik, sebelum kita lanjut ke lapisan yang kedua, kita bahas dulu terkait dengan 4 komponen yang ada pada stratum corneum. Yang pertama yaitu corneosit, merupakan lempengan-lempengan yang tipis yang berada di permukaan paling atas daripada kulit. Ini anak-anak bisa lihat di gambar ya. Lempengan sel terdapat di stratum corneum ini terbentuk dari mana? Dari proses keratinisasi ya, atau tempat masuknya bahan aktif dari sediaan, dan corneosit inilah yang nantinya akan mengalami desquamasi atau terjadi proses pengelupasan dari sel-sel corneosit ya. Jadi akan pengelupasan sel-sel tanduk begitu. Oke, yang kedua, lemak permukaan kulit atau sering disebut dengan lipid layer. Nah, di dalam lipid layer ini terdapat 3 komponen, yaitu ada kolesterol, kedua seramid, dan asam lemak. Fungsi dari lipid layer ini untuk mencegah TWL, mana kadar TWL ini sangat dipengaruhi oleh umur, musim, genetik, dan diet. Yang ketiga yaitu natural moisturizing factor atau NMF. Terletak pada korneosit dan bersifat humektan atau dapat menyerap air. Coba perhatikan, anak-anak lihat di gambar. Ya, ada terlihat bintik-bintik yang berwarna merah. Itu yang disebut dengan NMF ya. Fungsinya agar stratum corneum mempunyai kandungan air yang cukup, tidak menjadi kering, jadi tetap terjaga kelembabannya. Yang keempat, desquamasi. Desquamasi yaitu terlepasnya korneosit dari permukaan kulit. Secara alami, manusia akan mengalami proses desquamasi tiap 28 hari. Pada proses ini memerlukan kandungan air yang tinggi, sehingga seseorang yang memiliki kulit kering, stratum corneum ini akan tertahan pada permukaan kulit. Hal ini kalau tidak terjadi proses desquamasi secara alami, maka kulit akan menjadi kusam, kering, dan tidak bercahaya ya, begitu. Jadi makanya sangat penting sekali anak-anak tiap 28 hari melakukan proses desquamasi atau pengelupasan sel-sel tanduk ya. Oke, yang ketiga yaitu dermis. Dermis merupakan lapisan kedua setelah epidermis
ya. Kulit dermis ini terdiri dari jaringan ikat padat dan terdapat 2 lapisan utama. Yang pertama yaitu stratum papiler atau pars papilar. Nah, pars papilar ini bagian yang menjorok ke arah epidermis, di mana stratum papilar ini jaringan ikatnya longgar. Sebagian besar papilanya mengandung pembuluh kapiler, pembuluh darah paling kecil yang memberi nutrisi pada epitel di atasnya, yaitu epidermis. Ada juga saraf sensoris. Yang kedua yaitu stratum reticulars atau pars retikular. Nah, bagian yang menjorok ke arah hipodermis. Ini lebih tebal daripada stratum papilar ya. Berisi pelengkap kulit jaringan lemak, kelenjar keringat, kelenjar minyak atau kelenjar sebasea, atau juga adanya folikel rambut. Nah, selain dari kedua lapisan tersebut di atas, di dermis juga memiliki kandungan kolagen, elastin, dan asam hyaluronik. Dari ketiga kandungan ini dapat mempertahankan kekencangan dan elastisitas dari kulit. Oke, kita lanjutkan yang keempat yaitu hipodermis atau subkutan. Di hipodermis ini jaringan ikat longgar terdiri dari sel-sel lemak lebih banyak daripada di dermis ya. Jumlah lemak tergantung jenis kelamin dan gizi, dan lemak ini biasanya berkumpul di daerah tertentu ya, seperti perut, bokong, paha ya. Ketebalannya bisa mencapai 3 cm kalau orang yang sangat gemuk atau orang yang obesitas ya. Nah, hipodermis ini berguna untuk melindungi tubuh, membantu tubuh untuk menyesuaikan diri dengan suhu di lingkungan sekitar ya. Kemudian pengikat kulit ke otot dan jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Nah, terdapat juga pembuluh darah. Kemudian ada juga jaringan adiposa, ujung saraf. Oke, sampai sini paham nak? Bagus kalau sudah paham ya. Kalau ada yang belum jelas boleh silakan bertanya melalui Google Class. Kemudian yang selanjutnya yaitu fungsi kulit. Untuk apa sih fungsi kulit? Yang pertama yaitu sebagai proteksi. Proteksi ini adalah sebagai pelindung kulit terhadap serangan dari luar ya. Kemudian yang kedua adalah absorpsi, yaitu penyerapan ya, bisa untuk menyerap kosmetik atau sediaan-sediaan yang biasa digunakan di kulit wajah. Kemudian yang ketiga yaitu ekskresi, itu sebagai pengeluaran keringat. Yang keempat yaitu pengindra, yaitu sebagai peraba. Kemudian sebagai keratinisasi, sudah dijelaskan di atas tadi, atau desquamasi ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengatur suhu tubuh dan pembentukan pigmen kulit ya. Pengatur suhu tubuh, melindungi tubuh dari dingin ya. Kemudian pembentukan pigmen kulit juga sudah dijelaskan di atas tadi, bisa menentukan warna kulit tergantung dari semakin banyaknya pigmen kulit seseorang maka semakin gelap warna kulit, semakin kurang pigmen seseorang maka semakin cerah. Kemudian ada 3 fungsi lain dari kulit, yaitu yang pertama kulit juga bisa memerah, kemudian yang kedua bisa memucat ya, yang ketiga kulit juga bisa mengalami kontraksi otot. Oke, paham ya nak? Oke, kita lanjutkan jenis kulit. Nah, jenis kulit yang kita tahu ada normal ya. Ingat, jenis kulit normal ini adalah dambaan semua orang baik pria maupun wanita. Kulit normal ini kulit yang terbebas dari semua jenis kelainan-kelainan kulit. Teksturnya bersih, mulus, bercahaya, ya tonusnya kencang dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua berminyak. Berminyak ini cenderung tumbuh kelainan seperti jerawat, adanya komedo ataupun blackhead. Yang ketiga kering. Kering ini kulit yang kurang kelembabannya ya. Biasanya tekstur permukaan kulit sangat kering, bersisik, apabila membasuh muka dia terasa kencang. Dan yang terakhir yaitu kulit campuran atau kombinasi. Nah, ini biasanya di dalam satu wajah itu ada 2 jenis kulit. Biasanya di daerah T-zone cenderung berminyak ya, cenderung berminyak daerah T-zone ini. Sementara daerah U-nya biasanya kering. Begitu sebaliknya. Oke, jelas sampai jenis kulit nak? Oke, itu saja dulu penjelasan dari Ibu. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga imun ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan melalui Google Class. Ibu ucapkan sekali lagi, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari Ibu semata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.